Gereja dimulai terbaik ketika orang-orang Kristen sebagai kawanan, seperti lebah yang berkerumun dari satu sarang untuk saling memulai satu dengan yang lain. Gereja di Antioquia dimulai ketika murid-murid datang dari Yerusalem. Saat ini, penanaman gereja paling sering berhasil ketika beberapa keluarga memulai pekerjaan baru. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-35 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pelajaran dari Antioquia. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sementara itu, para pengikut Kristus yang sudah terpencar karena penganiayaan yang terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan diri sampai ke negeri Fenisia, Pulau Siprus, dan kota Antioquia. Mereka masih terus menyampaikan firman Allah tentang Yesus di tempat-tempat itu, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun beberapa pengikut Kristus yang berasal dari Siprus dan kota Kirene juga datang ke Antioquia. Mereka lah yang mulai menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Dan Tuhan Allah menolong mereka, sehingga sejumlah besar orang yang bukan Yahudi percaya dan beralih menjadi penyembah Tuhan Yesus. Waktu jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang-orang yang baru percaya itu, mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Barnabas orang yang sangat baik, penuh dengan Roh Kudus dan sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu dia tiba dan melihat bahwa ternyata Tuhan Allah sedang menunjukkan kebaikan hatinya di sana, dia sangat gembira. Dia menguatkan hati saudara-saudari seiman di kota itu supaya terus setia kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Akhirnya semakin banyak juga orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas. Selanjutnya Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. Sesudah menemukan dia, Barnabas mengajaknya kembali ke Antioquia. Selama 1 tahun penuh, mereka tinggal bersama kumpulan umat Tuhan Yesus dan mengajar sejumlah besar orang. Di kota Antioquia itulah untuk pertama kalinya para pengikut Kristus Yesus disebut orang Kristen. Pada waktu itu beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat datang ke Antioquia. Salah satu dari mereka bernama Agabus. Dia berdiri dalam pertemuan jemaat dan dengan kuasa dari Roh Kudus dia berkata, hampir seluruh penduduk bumi akan mengalami bencana kelaparan. Kelaparan itu terjadi semasa Claudius memerintah sebagai Raja Agung di Roma. Sesudah mendengar nubuat itu, semua orang Kristen di Antioquia memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya untuk membantu saudara-saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka sepakat memberikan sumbangan sebanyak mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Hal itu mereka laksanakan. Lalu mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk menyerahkan dana itu kepada para pemimpin jemaat di Yerusalem. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 hingga ayat yang ke-30. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, sebuah contoh yang luar biasa di zaman Perjanjian Baru adalah gereja di Antioquia, Syria.
dimulai oleh murid-murid yang pernah berada di Yerusalem, di mana murid-murid Kristus pertama kali disebut sebagai Kristen. Gereja di Antioquia, Syria kemudian menjadi titik awal Paulus melakukan 3 perjalanan misionerisnya. Jemaat Antioquia mengutus Paulus dan Barnabas ke Yerusalem untuk menyelesaikan masalah sunat. Dalam teks kita untuk pelajaran refleksi kali ini, kita dapat memperoleh dari gereja di Antioquia, Syria dengan beberapa hal yang patut diteladani. Mari kita mulai dengan yang pertama, bagaimana memulai gereja. Gereja dapat dimulai dengan berbagai cara. Paulus memulai banyak gereja melalui perjalanan misionerisnya, misalnya di Kisah Para Rasul 14 ayat 21. Yang lain memulai ketika seseorang atau keluarga pindah ke daerah di mana tidak ada gereja. Sayangnya hari ini banyak gereja dimulai sebagai akibat dari perpecahan. Gereja dimulai terbaik ketika orang-orang Kristen sebagai kawanan, seperti lebah yang berkerumun dari satu sarang untuk saling memulai satu dengan yang lain. Gereja di Antioquia dimulai ketika murid-murid datang dari Yerusalem. Saat ini, penanaman gereja paling sering berhasil ketika beberapa keluarga memulai pekerjaan baru. Apa yang sering dibutuhkan untuk lebih banyak gereja bukan hanya lebih banyak berkhotbah ataupun pengkhotbah, tetapi lebih banyak keluarga yang mau menjadi inti dari sebuah karya baru, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari gereja di Antioquia, kita juga bisa belajar hal yang kedua, bagaimana menjadi gereja yang kuat. Banyak gereja memiliki anggota yang mengakui iman. Mereka mulai senang berkumpul dan mengekspresikan keyakinan mereka dalam puji-pujian. Mereka bahkan mungkin mengakui iman mereka kepada teman dan tetangga. Namun terkadang iman mereka tidak dibarengi dengan pertobatan sejati. Antioquia terdiri dari orang-orang percaya yang bertobat. Mereka percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mereka berbalik dari dosa dan berbalik kepada Tuhan. Ini sebuah indikasi pertobatan sejati. Lebih dari sekadar pengakuan, mereka adalah petobat sejati. Misalnya, sebab kesedihan yang dikehendaki Allah membuat kita bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan. Kesedihan itu tidak perlu disesali, tetapi justru disyukuri karena mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, kesedihan yang berasal dari dunia ini hanya akan menjebloskan kita ke dalam kematian rohani. Lihatlah betapa indah hasil dari kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Sekarang kalian lebih sungguh-sungguh mengikuti kemauan Tuhan. Kalian sudah berusaha membuktikan bahwa kebanyakan dari kalian tidak bersalah. Kalian semakin benci dan takut berbuat dosa. Kalian lebih giat melakukan yang baik dan adil. Dan kalian juga memberi hukuman kepada pihak yang bersalah. Jadi kalian sudah membuktikan bahwa kebanyakan dari kalian tidak bersalah dalam masalah itu. Sebuah gereja yang terdiri dari orang-orang percaya yang bertobat, yang menjadi seperti itu, melalui duka cita yang saleh, akan menjadi gereja yang kuat dan bersemangat. Dari gereja di Antioquia, kita bisa belajar hal yang ketiga, bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh. Dengan pemberitaan Tuhan Yesus. Mereka berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Hari ini, beberapa orang mengkhotbahkan gereja, hampir mengesampingkan pemberitaan Kristus. Pertimbangkan banyak alat penginjilan yang terkadang kita gunakan, yang menekankan kekristenan non-denominasional, atau fokus pada pola gereja perjanjian baru. Apa hasil dari khotbah seperti itu? Orang-orang mungkin ditobatkan pada gagasan gereja, bukan kepada Tuhan Yesus. Tingkat kesetiaan mungkin terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan gereja, misalnya kehadiran. Kita harus yakin bahwa kita memberitakan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hasil pemberitaan Yesus sebagai Tuhan, mereka akan menjadi murid yang setia di dalam segala hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang kemudian akan dipertobatkan kepada Kristus.
juga kepada gerejanya. Dengan tangan Tuhan di Antiokhia, tangan Tuhan menyertai mereka. Tanpa pertolongan ilahi, kita tidak akan pernah memiliki jenis pertumbuhan yang tepat. Tuhanlah yang membuka pintu kesempatan. Ingatlah bahwa saya sekarang dipenjarakan karena memberitakan kabar baik tentang Kristus yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, berdoalah juga supaya Allah terus memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kabar baik itu. Kolose 4 ayat 3. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita harus mengharapkan pertumbuhan. Itulah sifat kerajaan Allah. Ketika hanya sedikit atau tidak ada pertumbuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Dengan bantuan guru, seperti Barnabas yang mendorong mereka dengan kata-kata dan teladan, seperti Saulus yang bersama Barnabas mengajar banyak orang, beritakan Yesus sebagai Tuhan, berdoa untuk uluran tangan Tuhan, manfaatkan mereka yang mampu mengajar, dan gereja akan tumbuh. Akhirnya kita belajar dari gereja di Antiokhia ketika menghadapi krisis yang akan datang. Yang keempat, bagaimana menjadi gereja yang besar? Sesuai dengan kemampuan. Nabi Agabus menubuatkan kelaparan yang akan datang ke atas bumi. Murid-murid memberi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hanya itu yang diminta Tuhan dari jemaat manapun. Dengan ketentuan untuk mengirim bantuan kepada saudara-saudari di Yudea, mereka mengutus melalui utusan terpercaya mereka, yakni Barnabas dan Saulus. Sebagai kesimpulan, gereja di Antiokhia adalah tempat di mana murid-murid Kristus pertama kali disebut orang Kristen. Namun kalau kamu menderita karena menjadi orang Kristen, janganlah merasa malu. Sebaliknya, pujilah Allah karena kamu mendapat kehormatan itu. Untuk alasan yang telah kita pertimbangkan, mereka tentu layak untuk diteladani. Jadi, saudara-saudari, biarlah kalian semua mengikuti teladan saya. Perhatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidup sesuai dengan teladan kami. Inilah perkataan motivasi dari Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 17. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita dapat memetik pelajaran-pelajaran penting dan berharga dari jemaat di Antiokhia, sehingga kita terus bertumbuh menjadi murid-murid yang dikasihi dan diperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi muridnya yang sejati, dan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.